Oke, dapat lagi. Enak amat ngasih hadiah. Siap? Apa? Open mind. Kitanya yang kurang open mind. Kurang open mind. Ini sahabat lama saya. Apa lagi? Apa? Habit kita. Maksudnya gimana? Kebiasaan yang seperti apa? Membangun kebiasaan. Oh, ternyata punya tantangan untuk membangun habit untuk berubah. Oke, siap. Dapat juga. Sudah mau habis nih. Apa? Oh, kurang percaya diri. Jadi di kita, hambatan kita. Oke, dapat juga. Sekaligus apa? Kurang kepercayaan diri juga. Apa? Oh, pihak yayasan kurang percaya sama kita. Oke, jadi yang jadi masalah yayasan atau kita? Yayasan ke kita, yayasan nggak percaya sama kita. Oke ya, semuanya itu disimpan dulu. Gak apa-apa, masih banyak. Nanti kita akan lihat kira-kira jawaban itu membuat saya bertumbuh atau tidak. Ya kan? Nanti dilihat. Kita lanjut dulu sekarang. Ya. Oke, kalau gitu Pak. Dalam situasi perubahan cepat saat ini, agar kita tetap sehat mental dan bertumbuh, apa kira-kira solusi? Yang itu melalui hasil riset baru-baru ini diumumkan oleh Harvard. Menghadapi dunia yang berubah seperti sekarang ini, kira-kira solusinya apa? Supaya kita sehat mental. Yang melakukan riset Harvard loh ini. Ilmu mungkin? Apa? Bahagia? Apa? Leader? Bahagia? Happy leader? Apa lagi? Yang bisa jawab tepat dapat 100.000 dari saya. Oh, habis. Saya transfer. Yang jawab tepat, salah jawab 1 juta. Positive thinking? Apa? Hah? Manajemen? Menerima kebaikan orang, kurang tepat. Kalau menurut Harvard, dalam situasi perubahan cepat saat ini agar kita tetap sehat mental, kata kuncinya tetap mentalnya sehat sekaligus bertumbuh. Maka jawabannya adalah ini, spiritual leadership. Yang melakukan riset Harvard loh, bukan organisasi agama. Tapi dia menyimpulkan ternyata di era sekarang itu perlu spiritual leadership. Spiritual sekarang diperlukan. Nomor 1, ya, yang melakukan riset namanya Talal bin Sahar kalau nggak salah. Ya, dia orang Yahudi, jadi dosen di Harvard. Kalau kita ingin bahagia di era sekarang, setidaknya kita perlu fokus pada 5 hal. Spiritual, physical, intelektual, relation, dan emosi yang perlu dijaga. Tapi pada kesempatan kali ini, waktu saya terbatas, saya akan membahasnya spiritual leadership. Mau atau mau banget? Kita bahas ini ya. Oke, spiritual leadership. Dan kalau kita dari kacamata agama kita, setiap orang adalah pemimpin. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Ya. Maka pada kali ini saya ingin mendalami, oh Pak, kalau gitu apa Pak prinsip-prinsip spiritual leadership Pak? Ada 3 prinsip yang itu perlu kita pegang kalau kita ingin mendalami spiritual leadership. Yang pertama, prinsip yang pertama, ternyata orang-orang yang punya spiritual leadership itu visinya jangka panjang. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim visinya akhirat. Elon Musk itu prinsipnya apa? Visinya membuat peradaban di planet Mars. Jangka panjang kan? Walaupun tidak sampai ke akhirat ya. Kalau saya sebagai seorang muslim tambah, visinya itu akhirat. Yang kedua apa? Selalu punya big why dalam aktivitas utamanya. Selalu punya alasan kenapa dia mengerjakan itu, kenapa dia berbisnis itu, kenapa saya memilih sebagai inspirator sukses mulia. Harus ada alasannya. Kerja tidak asal kerja, tidak hanya rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, nggak punya alasan. Kalau nggak punya alasan itu, nanti di masa tua Anda menjadi kelompok P16. Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Karena kerjaannya cuma rutin doang. Dan yang terakhir, yang terakhir ini, ya, hidupnya didasari oleh cinta. Dia bekerja atas dasar cinta.
bersahabat, berinteraksi dengan orang lain berdasarkan cinta. Tidak ada dalam kamus hidupnya menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada dalam kamus hidupnya menjelekkan jamaah lain, menjelekkan komunitas lain. Karena didasari cinta. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Oke, kita bahas yang pertama. Visinya jangka panjang, visinya akhirat. Kalau kita sebagai seorang muslim, ingat, ada hadis riwayat Tirmizi yang dikatakan tidak akan bergerak dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dibelanjakannya, tentang tubuhnya, digunakan untuk apa? Kalau dari 4 pertanyaan ini, khusus untuk harta ditanya 2 hal. Dari mana kamu dapat? Mau dikemanakan harta itu? Untuk yang lain cuma 1 pertanyaan. Maka hati-hati terhadap harta itu. Ya. Maka yang pertama kita lihat, umurnya kemana dihabiskan? Sehari semalam berapa jam kita? 24 jam aja. Oke, kita bagi. Digunakan tidur berapa jam? 8. Maka 8 jam kalau tidak bernilai ibadah rugi. Karena itu sepertiga. Berarti kalau usia Anda 60 tahun, sepertiganya berapa? 20 tahun dipakai untuk tidur. Ya kan? Sisa 40 tahun. Nonton TV sehari semalam berapa lama? 2 jam. 2 jam itu 1/12. Ya kan? Dari 24. Berarti kalau usia Anda 60 tahun, 1/12-nya 5 tahun dipakai nonton TV, dipakai nonton drama Korea, dipakai nonton sinetron. Tinggal sisa berapa? 35 tahun. Apakah ada kepastian di antara kita bahwa 30 tahun yang tersisa itu jauh lebih banyak beramal soleh dibandingkan amal salah? Maka umurnya kita harus mikir. Makanya kalau mau melihat sesuatu, lihat. Ini kira-kira berdampak di akhirat? Enggak ya. Kalau nanti aku ditanya umurnya, kira-kira aku jawab apa di hadapan Allah ya? Jangan sampai, ya Allah, setiap hari saya 2 jam nonton sinetron. Ya Allah, tidurnya 8 jam. Sayang kalau tidak bernilai ibadah kan? Maka sebelum tidur, kalau saya pastikan sebelum tidur saya berwudu dulu. Supaya kalau meninggal dalam keadaan tidur lagi keadaan suci. Sebelum tidur menghatamkan Al-Quran saya. Baca kulhu 3 kali. Kan baca sekali pahalanya 1/3. Kalau 3 kali kan 1. Nah, ibadah itu kan perlu cerdas juga, ya kan? Dan itu setelah itu berdoa. Ya, saya diajarkan oleh guru saya, doanya Pak, supaya hidup itu tenang sebelum tidur. Banyak-banyak berucap Alhamdulillah. Maka sudah, Alhamdulillah. Kadang bernapas, Ya Allah, sambil menghirup. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Tadi pagi juga, tadi malam juga. Alhamdulillah ya Allah. Ketemu teman-teman Pekanbaru, Hafiz Leadership Pekanbaru. Begitu mendarat, dikasih topi ini. Alhamdulillah. Sampai rumah Bu Rani dikasih makan rendang. Sampai nambah 6 kali. Alhamdulillah. Wih, Pak Jamil makannya banyak banget. Loh, ada ceritanya kan? Imam Malik itu punya anak. Dia bilang sama anaknya, doakan Imam Syafi'i. Ogah. Kenapa? Saya belum kenal baik Imam Syafi'i. Terus gimana supaya kamu kenal baik? Suruh nginep di rumah, saya amati hidupnya. Ayo, Imam Syafi'i diundang ke rumahnya. Begitu diundang di rumahnya, habis makan malam, dilihat sama anaknya. Wih, gile, makannya banyak banget. Untuk seorang ulama tidak pantas makannya banyak. Maka saya tidak mau mendoakan. Door prize. Enggak, tadi dia WhatsApp temennya, nanti sekitar jam 10 tolong telepon aku ya. Kenapa? Supaya teman kanan kiriku tahu aku punya HP baru. Enggak ya. Sampai mana tadi? Setelah makan, masuk kamarnya. Ditungguin sama anak Imam Syafi'i. Loh, malam kok nggak tahajud? Terdengar azan subuh. Loh, kok langsung ke masjid nggak berwudu? Akhirnya dia ngomong sama bapaknya, aku tidak mau mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Selama nginep di rumah kita punya 3 kesalahan. Apa? 1, makannya banyak. 2, tidak sholat tahajud. 3, ke masjid tidak berwudu. Akhirnya Imam Syafi'i dipanggil. Anakku tidak mau mendoakan Anda karena Anda punya 3 kesalahan. 1, makannya banyak. 2, tidak tahajud. 3, tidak berwudu ke masjid. Dia jawab begini, saya
Masuk kamarmu setelah selesai makan, begitu aku berbaring, di hadapanku seolah-olah tersedia Al-Quran dan hadis, dan ada 122 permasalahan umat yang selama ini belum terjawab malam itu. Dan saya pernah mendengar hadis Rasulullah, memikirkan umatmu itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah satu malam. Jadi lebih baik saya menjawab pertanyaan. Yang kedua, saya ke masjid tidak berwudu karena saya tidak batal wudu, saya tidak tidur. Dan yang ketiga, saya makannya banyak karena saya tahu Anda orang soleh, rezekinya halal, maka saya makannya banyak supaya masuk ke dalam saya itu berkah. Tadi malam saya bilang gitu ke Burani, karena saya tahu Burani orang soleh, jadi saya makannya banyak supaya berkah. Mau makan aja pakai dalil ya. Ya. Nah, maka tidur supaya bernilai ibadah, doa dulu dong. Masuk Pak Eko? Godain istri beribadah? Iya. Ngasuh anak, ngelus-ngelus gini? Ibadah? Ibadah. Tidak ada hari tanpa. Maka, yuk kita lihat umurnya dihabiskan untuk apa? Ilmunya bagaimana ia mengamalkannya? Karena saya ingin tanya kepada Anda, siapa yang nanti masuk neraka duluan? Pemimpin yang buruk. Ini kayaknya dendam banget nih. Siapa lagi? Ulama. Siapa lagi? Yang masuk neraka duluan. Ya? Orangnya yang jadi kah? Ternyata karena kedua saya, ingat. Yang masuk neraka duluan bukan penjina, bukan pelaku dosa besar. Di dalam hadis diceritakan, yang masuk neraka duluan 3 golongan. Dipanggil, aku sudah memberikan nikmatmu di dunia, kau gunakan untuk apa? Ya Allah, aku gunakan nikmatmu di dunia untuk berjihad di jalanmu, ya Allah, karenamu. Bohong kamu! Maaf. Kamu berjihad bukan karena untukku, tapi karena disebut pahlawan. Ya. Dan engkau sudah mendapatkan di dunia itu, masuk neraka. Yang kedua masuk menghafal Quran, hati-hati tamannya. Aku sudah memberikan nikmatmu di dunia. Kau gunakan untuk apa nikmat itu? Aku gunakan untuk menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karenamu ya Allah. Bohong kamu! Kamu menghafal Al-Quran supaya disebut hafiz, ya. Mengajarkan supaya disebut orang alim. Dan kamu sudah mendapat gelar itu di dunia. Masuk neraka. Ya. Yang ketiga, ahli sedekah. Dipanggil. Aku sudah memberikan nikmatmu di dunia. Kau gunakan itu. Aku menggunakan nikmat yang kau berikan untuk banyak bersedekah karenamu. Bohong kamu. Kamu bersedekah supaya disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapat gelar itu di dunia. Berarti hati-hati. Ya, maka punya ilmu itu diamalkan. Setelah itu diajarkan. Jangan disimpan. Dimintai pertanggungjawaban itu sama Allah. Harta dari mana diperoleh ditanya? Setelah itu digunakan untuk apa ditanya? Ditanya. Anggota tubuhnya, matanya digunakan untuk apa? Telinganya digunakan apa? Kakinya digunakan melangkah kemana? Tangannya digunakan untuk apa? Mulutnya digunakan untuk apa? Diminta pertanggungjawaban itu nanti di akhirat. Maka Bapak dan Ibu, sebagai seorang spiritual leader, ini prinsip yang perlu kemudian kita pegang. Yuk kita sibukkan diri kita dengan yang wajib dan yang kalau itu wajib sunnah, kerjakan. Berbagi ilmu ini wajib. Maka saya berangkat ke sini. Kemudian apa? Sekali-kali mengerjakan yang mubah. Ya sekali-kali nonton sepak bola, nggak apa-apa. Sekali-kali nonton TV. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari namanya wajib. Loh iya kan? Saya tadi malam ya nonton Piala Thomas. Ya sekali-kali, tidak tiap hari nonton. Saya penggemar sepak bola, tapi kalau suruh bangun jam 2 nonton sepak bola, oh enggak. Dan tidak setiap pertandingan saya nonton. Sekali-kali namanya juga mubah. Gak usah Pak. Meninggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Gitu kira-kira. Kalau kita ingin menjadi spiritual leader, hidup kita terjaga. Oh ini wajib sunnah, kerjakan. Kalau mubah, sekali-kali aja. Makruh, tinggal. Haram, campakkan. Walaupun manfaatnya besar. Saya kuliah di IPB. Saya tahu bisnis yang paling menguntungkan itu salah satunya adalah babi. Karena beranak bisa 12 langsung. Kambing kan 1, ya kan? Enak kalau babi 12. Tapi karena itu diharamkan, ya ditinggalin walaupun untungnya besar.
Masuk Pak Eko? Berarti mulai hari ini, yuk kita sibuk dengan yang wajib dan sunnah. Sekali-kali ya, tinggalkan ya, campakkan ya. Nah, kalau itu prinsipnya enak hidup itu. Ngasih uang belanja istri apa? Wajib langsung. Suaminya ada bu? Dengerin tuh, wajib. Ya, bener wajib. Saya paling seneng dalam hidup itu kalau istri saya tiba-tiba, Mas, minta uang belanja. Anda bisa tanya sama istri saya, enggak pernah saya nolak. Itu kebanggaan sebagai laki-laki. Loh iya, jangan sampai ada laki-laki kok minta lagi sih? Mana daftar usulan belanja? Ya Allah, emang ini perusahaan, bro. Infak sedekah, Mas. Infak sedekah terbaik itu sedekah sama istri. Jangan pelit. Setuju? Setuju? Setuju dia. Dibisikin sama ibunya, setuju, setuju gitu. Ya kan? Iya dong. Nyekolahkan anak, apa? Kalau kita mendidik anak hukumnya wajib. Jangan sampai kemudian pendidik anak itu diserahkan ke sekolah, ya kan? Sekolah itu cuma bantu. Maka saya suka heran kalau sama orang tua protes, Bapak ini tidak mendidik anak saya dengan benar. Kalau saya guru, saya bilang, yang tugasnya mendidik anak Bapak bukan saya. Loh kan begitu. Tugasnya dia cuma bantu kan? Kita ini suka bingung juga. Yang penting-penting di outsourcing. Enggak penting-penting dijalanin sendiri dong. Walaupun berat juga sih. Ya. Nah, maka karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, jadilah leader yang apapun yang Anda lakukan, Anda berani bertanggung jawab di hadapan orang maupun di hadapan Allah. Maka kesempatan kali ini saya akan membahas dari pendekatan. Oh, ternyata di dalam hidup kita ada dua kendali diri. Yang pertama adalah kendali diri eksternal. Yang kedua adalah kendali diri internal. Apa maksudnya kendali diri eksternal? Kendali diri eksternal itu menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai bentuk penyebab utama atas segala hal yang terjadi. Jadi, kalau ada sesuatu yang tidak beres, yang salah siapa? Orang lain. Yang salah itu bos saya, yang salah itu murid saya, yang salah itu tim saya, yang salah itu mitra kerja saya. Pokoknya yang salah orang lain. Itu namanya kendali diri eksternal. Termasuk kalau kita berhasil, itu atas jasa siapa? Guru saya. Pokoknya semuanya itu perannya orang luar. Seolah-olah diri ini gak punya peran. Itu namanya kendali diri eksternal. Dan biasanya orang yang punya kendali diri eksternal ini punya 3 penyakit yang menonjol. Pertama apa? Pertama adalah blame. Kerjaannya nyalain orang lain. Pokoknya kalau apa-apa yang salah orang lain. Di rumah tangga kalau sebagai suami yang salah istri, didik anaknya gak benar. Istri yang salah engkau, kerjaannya rapat melulu. Pokoknya yang salah pihak lain, itu namanya eksternal. Penyakitnya 3 yang menonjol. Pertama, blame. Yang kedua, excuse. Pinter banget buat alasan. Jadi kalau mau rapat yang disiapkan alasan kenapa target gak tercapai, nanti ditanya nih sama bos, disiapin. Termasuk wah nanti suami ngajak ngobrol, dia pasti mau marah ini, disiapin alasannya semua. Excuse. Pinter banget buat alasan. Kenapa target kerja kamu gak beres? Iya Pak, negara Yunani bangkrut. Apa hubungannya Yunani bangkrut dengan targetmu? Yunani bangkrut Pak, berdampak pada ekonomi Eropa Pak. Terus ke Asia, sampai Pekanbaru Pak. Pinter banget kalau buat alasan. Kaum Bani Israel. Yang ketiga apa? Denial. Menolak nasihat. Kamu gak usah nasihatin saya. Saya kerja di perusahaan ini sebelum perusahaan ini berdiri. Yang punya tanah. Kamu gak usah nasihatin saya. Waktu kuliah saya lebih pintar dari kamu. IPK saya 4,0. Cum laude, summa cum laude. Kamu 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0. Semester genap 2,0. Dijumlah 4,0. Nggak level, kamu gak usah nasihatin saya. Saya lulusan Mekah. Saya lulusan Al-Azhar. Kamu UIN, Pekanbaru. Nggak level, nggak usah nasihat. Itu namanya denial. Menolak nasihat, menolak saran. 3 penyakit ini nggak boleh dimiliki seorang yang ingin menjadi spiritual leader. Dia tidak bertanggung jawab. Karena kalau apa-apa yang disalahin orang lain. Ada 3 penyakit yang tidak boleh muncul di dalam diri seorang spiritual leader. Yang pertama apa? Blame. Huruf pertamanya. Penyakit kedua, excuse. Huruf pertamanya.
Penyakit ketiga denial, huruf pertamanya kalau disingkat bed itu artinya tempat tidur. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur, nggak usah ngantor. Karena kalau ngantor hubungannya blame, excuse, denial. Orang semacam ini biasanya hobinya meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari perusahaan, kerjaan yang jelek-jelekin perusahaan. Itu namanya meludah di sumur yang airnya minum. Tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak punya 3 penyakit ini. Kalau punya, segera bertaubat. Ya bahaya. Penyakit ini membuat kita tidak tumbuh. Penyakit ini yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ya, nanti saya ceritain lagi. Ya, blame, excuse, denial. Ya, dan risetnya ini dilakukan oleh 3 orang ini. Ketika kendali diri eksternal, apa yang terjadi? Stres kerja tinggi. Jadi orang-orang yang stres itu karena suka hobinya nyalin. Maka kalau Anda di kantor ada orang hobinya nyalin orang, kemungkinan stresnya tinggi dia. Ya. Yang kedua apa? Ternyata kinerjanya rendah. Ini orang sudah kinerjanya rendah, suka protes lagi, jelek-jelekin orang lagi, sombong ini. Iya kan? Dan dampaknya apa? Ternyata kepuasan kerjanya juga rendah. Nah, maka ternyata risetnya menunjukkan 8 dari 10 orang itu kendali dirinya. Wow, berarti aku banyak temennya Pak, 80%. Iya, saya ingin tanya, jumlah leader itu lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau Anda ingin jadi spiritual leader, jangan jadi yang 80%, jangan jadi yang 8, tapi jadilah yang 2 itu kendali dirinya internal. Mereka merasa bahwa mereka memiliki contoh atas diri mereka sendiri. Saya ingin tanya kepada Anda, Nabi Adam diusir dari surga ke dunia gara-gara digoda sama siapa? Sama iblis. Pertanyaan saya, ketika Nabi Adam sampai dunia, apakah dia mengatakan, iblis kurang ajar iblis, kurang ajar iblis, gara-gara kamu iblis aku diusir ke dunia iblis, kurang ajar kamu iblis. Begitu? Apa yang diucapkan? Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Wa ilam taghfir lana. Anda